punya speaking skill akan memutarkan roda ekonomi di hidup lo. Kemal Mukhtar. Wis, aduh, terima kasih coach diundang ke sini loh. Gila. Widih. Ngomong-ngomong, gue harus terima kasih dulu nih. Lah, kenapa? Sama lu. Oke. Kenapa? Pertama adalah gue ini terinspirasi banget dengan transformasi. Oh, oke. Lu dulu berat badan 120. 120. Gue hampir 90. Oke. Almost 90. Almost 90. Terus gue nonton video lu makan dihitung-hitung. Makan Iya, ditimbang-timbang iya, kan. iya. Bawa-bawa timbangan kemana-mana. Ini penonton jangan salah, bukan ngitung bayarnya ya. Bukan itu. Bukan ngitung bayarnya. Itu juga. Jadi ngitung-ngitung berat kalori. Betul. Gue bilang ini porsinya. ih, gila, ini kok bisa. Dan Yes. dan transformasinya kan kelihatan banget. Ya, benar. Sejak saat itu gue bilang kok nggak, maksudnya gue udah karena diet tuh yoyo. Bener, paham gue, paham. Ya. Karena gue juga kayak gitu. Gue dulu kayak gitu. mencoba diet model inilah, keto lah, apalah. Aduh, Kalau gue gue- bilang ini nggak sustainable. Gue nyebutnya diet sosial media. Diet yang di Facebook rame, gue ikutin. Yang di Instagram rame, gue ikutin. Yang di WA grup, gue ikutin. Semuanya nggak ada yang beres. Gila, ini semuanya dokter mana? Iya. Ya. Gue pernah nyoba yang pakai suntik-suntik. Gue Oke, bilang tetap sama. sebentar, abis Asli, itu setuju bengkak gue. lagi. Setuju, gue juga pernah. Nah, So, and then Akhirnya, what happened? Gue hitung kalori. Hitung kalori. Udah. With a professional help atau? Ya, Pak. Awalnya gue pakai professional help. Awalnya gue pakai ke dokter. Pokoknya, wah, dokternya Tia Ariesta. Oh, tahu gue. Turun sampai 70 kilo. Itu temen sama dokter gue. Tapi rambut rontok. Oh, oke. Karena kayaknya terlalu itu. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Oke. Gue sampai pokoknya kurus banget. Kurus banget, ekstrim. Abis itu Pantesan jas kayak agak kegedean nih. gue ini jas masih dulu ini gue nggak bisa ngancing. Asli. Ini dulu gak bisa Asli. Gue tuh titik gue untuk diet apa coba? Gue udah jelasin sih di TikTok gue dan di Instagram. Pernah kecekek. Sama satu lagi. Gue waktu itu duduk di pesawat ekonomi. Yang namanya meja. Nyangkut di meja. Wah, nggak bisa makan dong. Nyangkut di perut. Beneran. Wah. Terus gue harus gini. Set. Gila. Itu sudah oke, I have to do something nih. Jadi itu titik poinnya tuh ya. Titik poinnya itu gue pernah kena sleeping apnea. Sleeping apnea it's very dangerous thing. Dan ternyata mungkin banyak orang yang gak sadar bahwa sleeping apnea itu sangat berbahaya. Orang pikir ngorok ya. Ngorok. Atau bahasanya adalah ketindih. Kan gitu kan. Oh, ada yang niban kan gitu kan. Padahal it's a very serious and dangerous matter. Gitu ya, sleeping apnea itu bener sampai kecekek. Dan gue minum gak ada yang ketelan. Wow. Wah, that's scary. Wow. Kita bisa ngobrol 5 jam nih. Wow. Wow. Jadi sejak saat itu udah ini ya. harus Udah ada. insap lah ya. Insap langsung harus ngapain bla 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 bla. Seek for professional help, dari situ udah langsung sampai sekarang. Ini juga kalau nggak di maintain juga, bahaya. Bisa ya. Oh bisa, karena kan balik lagi kalau kata dokter gue, jaga mulut. Itu dia. Apa yang dimasuk? Ini kalau ngomong sama Kemal itu ya enak banget. Nggak ada, pokoknya rasanya nggak bisa bosan. Jadi gue pengen belajar tentang speaking skills. Oke, boleh Kalau dong. orang bilang public speaking. Public speaking. Tapi kenapa berubah menjadi speaking skills? Alright. Oke, jadi gini coach. Kita balik lagi awal pandemi. Oke. Sebelum pandemi gue ngajar public speaking. Ya. Orang nge-hire gue, companies they hire me untuk ngajarin manajernya. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan BUMN semenjak pada saat itu Bu Rini ya, itu mengencourage semua pemimpin-pemimpinnya di bawahnya itu untuk speech tanpa baca. Ya kan? Karena apa? Karena social media juga kali ya coach ya. Kita udah bisa ngeliat, oh Steve Jobs tuh ngomong tuh santai aja kayak gitu ya. Kita kan dulu ngeliatnya sebelum ada social media, YouTube dan lain-lain, oh pidato tuh begini tuh biasa aja gitu. Hari ini kita akan, oh ya itu fine. Tapi semenjak ada social media, digital dan lain-lain, kita mulai kebuka nih. Indonesia mulai kebuka kayak, oh world leaders nih ngomongnya asik ya gitu. Nah Indonesia mulai Obama semuanya, you name it, siapa? Elon Musk semua ngomong kok enak-enak aja ya, nggak ada yang pakai teks, mungkin mereka improvisasi dan lain-lain. Jadi way back
Sebelum pandemi gue ngajarinnya untuk orang yang pengen berbicara depan umum. Oke? And then ya penyiar, training semua. Terus begitu gue masuk ke pandemi, gue nggak bisa ngajar tuh. Karena kalau ngomongin belajar speaking skill atau public speaking, itu yang namanya droplet di mana-mana. Karena basic public speaking itu kan kita harus memanaskan semua di sini. Gue kasih contoh ya. Iya. Oke, ini nggak ada kaca ya. Tapi gue udah swab kok, tenang. Karena droplet di mana-mana. Bayangin ini bayangin ya, bisa coach. ketularan COVID ya. Bisa. It's highly dangerous gitu ya. Jadi kayak misalnya satu ruangan, 30 orang. Yuk kita pemanasan untuk bibir. 3, 2, 1. Oh itu harus tuh ya? Harus. Oke. Nah itu naik turunnya. Biar nggak belibet. Ini droplet kan kemana-mana, coach. Iya. 30 orang at the same time. Wow. Makanya gue stop dan gue bikin Zoom waktu itu. Gue bikin Zoom dan capek, coach. I started like 10 o'clock. Gue bisa lihat kok di jam 12 kamera mulai mati. Mulai ngomong sendiri. Mulai berguguran. Capek ya gitu. Dan gue juga ngerasain capek gitu. Terus, nah disinilah titik gue mulai berpikir bahwa it's not about public speaking is not only for managers, CEOs, it's for everybody. Ya. Kenapa? Karena gue dikirimin produk banyak banget pada saat pandemi. Ini titiknya nih. Brownies, ayam geprek, kopi susu, dimsum. Kak Kemal tolong, Kak Kemal posting, Kak Kemal. Hayu lah kita bantu. Ambil berat badan naik ya. Set, enak banget gitu. Awalnya nolong kok keterusan. So, what happened is, ini gue dikasih kayak snap gitu ya di otak gue. Makan coach gue. Ada satu fruit pie, gue ingat banget fruit pie. Gue buka Instagramnya. Followersnya maybe 90 coach. Berapa satu kotak nih gue bilang. Enak banget loh mbak. Maybe around 100 ribu ya. Terus 90 doang followersnya. Gue bilang, mbak, lo yang beli siapa? Ya paling tetangga sama grup WA. Gila ini 50. Gue bilang sama istri gue, enak gak yang? Luar biasa enak. Ini fruit pie-nya gak kalah sama fruit pie hotel-hotel yang ada di Senayan itu loh coach. Wow. Sumpah gue gak bohong. But this is UMKM. UMKM memang bener. With a good packaging. Terus gue makan. Gue bilang, ini mah sehari 5 box kejual minimal. Habis gue bilang. Cepet itu. Cepat gue bilang. Asal orang tahu. The problem is nobody knows. Oke. 5, let's say 250 ribu coach. Dia bilang sebulan 5 coach. Ya kan? Gue bilang ini minimal aja. Sehari lu bisa kejual 5. Kak Kemal gimana caranya? It's your problem. All you have to do is speak to talk about your product. Kalau lu gak omongin, gak ada yang tahu mbak. Gue bilang. Gue gemes banget sampai kayak gue beli aja apa nih brandnya. Tapi gue gak mau kayak gitu. I prefer to give her knowledge. Gitu. Mbak, lo harus omongin produk lo, gitu. Oke, dia nerima masukan gue. Gue masih belum bikin tuh speaking skill. Masuk lagi coach, brownies. Way back gue pernah kerja sama kedutaan Amerika di Indonesia. Gue dikirimin makanan coach. Mereka terima kasih sama gue. Dan ini yang bikin gue nggak tahu salah satu staff orang Amerika. Begitu gue makan, wah kelasnya beda deh dong. Kelas browniesnya beda banget ya. Mungkin orang Amerika yang bikin, nih gue nggak tahu ya ingredientsnya. Beda banget coach. Nah si UMKM ini ngirim, begitu gue makan, Masya Allah ini kayak sama orang ya? Sama. Gua buka, ada yang salah nih. Produk seenak ini kok cuman gak ada yang tahu. Cuman 100 followernya. Kalau kan hitung-hitungannya kalau follower 100 yang beli cuma 0, sekian %. Betul. Right? Cuman 0, sekian gitu. Gue tanya lagi, berapa yang beli? Seminggu 1 coach. Gila. Produk seenak itu. So di situ gue mikir, there's something wrong with this country. We have good products, we have talented people, tapi kuncinya salahnya apa? They have good packaging. Oke, kita udah cover packaging. Ingredients, mau dari kakeknya, neneknya, we're so rich with that. Ya nggak sih coach? Betul. Resep nenek gue, resep kakek gue, mertua gue, we are so rich with that. Tapi ketika udah jadi, nyampeinnya coach, gak ada. Nah, itu poin itu poinnya yang orang banyak banget miss dan orang banyak nganggap remeh. Sampai gue sekarang punya statement, punya speaking skill akan memutarkan roda ekonomi di hidup lo.
Itu guaranteed. Itu guaranteed. 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 Trust me. Contoh lagi, coach. Gini deh. Gua gampangnya gini. Sales mobil. Jalan nih, sales mobil. Gue bilang, oke, ada sales A, sales B. Oke. Dua-duanya nawarin produk yang sama mobilnya. Harganya sama, diskonnya sama. Bonusnya sama. Coach prefer sama si A yang talkative, ya, enak ngejelasinnya, atau si B yang intonasinya tidak bermain, boring, dia akan jawab, dia tidak akan elaborate produk. Coach akan ke yang mana? Gak mungkin coach akan ke yang sales boring, yang gak diam. Gak mungkin. There's no way, coach. There's no way. Orang gua akan siang diem aja nih. Secakep-cakepnya, gak ada yang mau ngeluarin ratusan juta and rely on that person. Betul. No. Meskipun kita tahu itu brand bagus, then we are not buying the salesman. No. Tapi actually in real life kita itu jualan membeli salesman ya. Exactly. Ngeri ya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya siapa? Kita ambil yang talkative, betul, yang betul. bisa ngejalanin produk, dan akhirnya apa? Yang naik pangkat siapa? Dia. Yang dapat bonus siapa? Sales kan suka jalan-jalan tuh. Benar. Dia lagi. Why? His ability to speak, to talk really makes a difference. Makanya gue bilang, ini ada yang salah nih. Gue nggak tahu di industrinya kah, ataukah kita terlalu fokus ke produk kah, terlalu fokus ke pricing kah, sehingga ada satu celah yang ini nih. Dan gue sempat ngobrol sama Mas Arto. Ya, Mas Arto Biantoro. Terus Mas Arto bilang, lu tahu nggak Mal apa yang terjadi? People tend to blame the product. Betul. Maksudnya gimana, Mas? Jadi dia juga melihat tuh, si Mas Arto bilang, ujung-ujungnya kadang-kadang mereka belum mengkomunikasikan produknya. Kok nggak laku ya? Yang disalahin produknya. Ayamnya kurang banyak kali. Wah, tambahin ayam. Kok nggak laku ya? Packagingnya kurang keren kali. Ganti packagingnya. Habis itu kurangin harganya. Kelar tuh. Ya kan? Sampai akhirnya mereka nggak memikirkan bahwa, oh iya, gue kurang mengkomunikasikan produk ini. Gitu. Dengan adanya social media sekarang, wah gila sih. Itu yang namanya live di platform. Iya. Wow. Itu membutuhkan banget speaking skills. Exactly gue bilang. Gue kemarin habis beli emping. Gue beli emping, ya kan? Gue beli emping, gue nggak tahu kenapa somehow tiba-tiba si orang emping ini nongol di live gue. Oh gitu. Yeah. Terus dia nongol, ceklek, Kak makasih ya udah beli empingnya. Oh ya sama-sama. Gue kasih masukan. Bro, lu kalau lagi live, kameranya jangan lu hadapin bungkusan lu, gue bilang gitu. Oh gitu ya? Iya. Lu butuh interaksi sama followers lu. Lu kan ada 2 produk doang tuh. Si tipis sama si tebel katanya empingnya. Nah, lu jangan cuma tunjukin tipis sama tebel doang, tapi lu goreng. Ketika lu goreng, lu tunjukin bedanya apa. Lu komunikasikan dengan bunyi, kriuk gitu. Ada storytellingnya. Nah, di situ makanya gue rubah. Kalau gue bilang ke orang, belajar public speaking yuk. Om, gak mau. Gue gak mau jadi MC. Bener. Belajar public speaking yuk. Gue gak mau jadi podcaster, gak mau. Gue gak mau jadi presenter. Terus, kayak public speaking ini sudah terlalu doktrin dengan nama buat orang yang pengen berbicara depan umum seperti podcaster, newscaster, and everything. Makanya gue rubah menjadi speaking skills. Okay. Itulah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha supaya mereka bisa menjadi seorang komunikator yang baik? Oke. Supaya mereka bisa mengkomunikasikan, menjelaskan tentang produknya. Karena banyak sekali orang yang takut bicara depan umum. Exactly. Itu kasus yang berat banget gitu. betul. Keluar dari zona nyaman langsung blank. Kalau nggak ada orang ngomong di sini bagus. Iya. Begitu pas ada kamera, langsung keringetan. Itu gimana itu? Oke, coach, kalau gue sih ngeliatnya gini. Speaking is like cooking. It's like dancing. It's like painting. The more you do it, the better you get. The more you do it, the better you will be. Kayak gini deh, misalnya Chef Juna ngajarin gue, nih Mal, resep rawon, bikin sama Chef Juna hari ini. Sat. Wih, cakep. Udah dibikinin, di guide. Besok gue gak latih nih. Gue gak belajar bikin rawon lagi. Gue gak coba lagi. Tiba-tiba, mertua gue mau datang 2 minggu lagi. Ntar gue bikin Begitu 2 minggu lagi gue bikin,
kok rasanya nggak sama ya? You ask any chef, coach, if they wanna cook it in the right way, they will practice again and again and again and again. Gue bilang sama yang followers gue atau yang beli, hey, ini bukan pil ya yang lu makan langsung tiba-tiba wow berubah. No, it's not. Jadi dan bahkan gue bilang, kalau lu nggak ada rasa ingin maju, don't buy my class. Don't, jangan. Kalau lu berpikiran bahwa, gue nggak mau maju, menurut gue nggak butuh, don't buy it. Harga gue 45.000, buy a coffee instead. Betul. Buy a coffee, buy a croffle, ya. Yeah. Go, don't buy my product. Karena ini emang khusus buat orang-orang yang pengen level up. Iya. Mau berubah gitu, ya. Mau berubah. So, jawabannya adalah apa? Practice gives progress, and progress there's process. Yeah. And then comes the result. It takes time. Makanya coach, gue selalu bilang gini, followers gue yang di TikTok kan masih pada muda ya. Yeah. Gue encourage, hey kamu yang masih pada kecil-kecil ya, ini om kasih tahu ya. Om kasih tahu. Kalau masih SMP, SMA, kalau ditanya sama guru, siapa yang mau presentasi? Do it. Saya. Kenapa? Nanti ketika kamu lulus kuliah, ya, bandingin ya, si anak yang selalu presentasi, ya, dibandingin sama anak yang nggak pernah presentasi. Begitu mereka lulus kuliah, cetek. Di depan HRD, siapa yang punya speaking skill lebih bagus? Bukan lebih bagus, lebih experience. Lebih experience. This kid. Pasti anak ini. Anak ini. Dibanding sama anak yang, ya kalau disuruh doang presentasinya. Benar. Dan gue bilang gini, banyak bilang, takut salah kak, takut salah. Hey, lebih baik kamu salah di depan kelas teman-teman kamu, daripada kedepannya kamu salah di depan klien. Iya. That's what I said. Benar. The better you will be if you practice again and again and again. Kalau misalnya menghilangkan, misalnya banyak orang yang kalau ngomong itu yes. Gimana sih ngilangin? Banyak tuh. Nggak usah dihilangin, coach. Oh, nggak usah dihilangin. Here, there's a difference ya, coach. Nih, yang kayak gini nih. Let's say this is a cup, mug yang gue jual. Yeah. Guys, jangan lupa beli mug ini. Mug ini putih, keren banget dan bisa ditulisin apa aja. Mau diganti muka juga boleh, atau mungkin diganti mukanya muka saya. Atau mungkin teman-teman punya idola, siapa? David Hasselhoff. Pokoknya bisa deh, dengan harga 3.500, saya bisa menjual ini kepada teman-teman. Ayo order sekarang ya. Ditunggu ya sampai jam 5. Oke, gue sekarang pakai tapi gue pakai intonasi. Oke, gue ganti ya. Oke, dengan wording yang kurang lebih sama. Yeah. Coba lu beli mug ini. Ini mug ini warna putih, tapi bisa diganti sama siapa aja. Mukanya siapa aja boleh. Mau idola, muka lu juga boleh. Oke, for example, misalnya idola lu deh. Let's say David Hasselhoff. Wah, tua banget ya. Tapi bisa kok, oke? Masukin langsung di keranjang kuning, gue tungguin sampai jam kira-kira jam 5, oke? Gue tungguin ya. Jadi E-nya pakai intonasi. Keren banget ya. Yes. E-nya itu tergantung balik lagi intonasi. It's just like people. Ini the most frequently asked question apa coba, coach? Basically ini adalah conscious ya. Conscious dengan weaknesses kita. Exactly. Dan yang paling sering ditanya apa coba, coach? Gimana caranya kak biar nggak ngeblank? Itu adalah pertanyaan sering yes. Gue juga mau nanya tuh. Gue bilang gini, biar nggak ngeblank adalah number one, kita nggak boleh ngafal si produk atau materi. Kita harus menguasai 1000%. Menguasai. Seorang Kemal, seorang public speaker yang lainnya pun tiba-tiba dijorokin sesuatu yang dia nggak bisa, gue juga akan bingung. Gue tuh paling lemah masalah gadget, coach. Oke. Pokoknya gadget, hardware kayak gini tuh gue tuh paling males gitu ya. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba disuruh ngomongin gadget, pasti gue, apa ya? Gue bisa keringet dingin, coach. Jadi gue kalau misalnya ada kerjaan hubungannya sama gadget, gue pasti ngambil. Mas Kemal MC tentang gadget nih, gue nggak usah deh. Kecuali dia ngambil lebih ke lifestyle-nya, lebih ke kegunaan berkreasinya. Tapi kalau in-depth ngomongin produk, gue nggak paham tuh, coach. Technical gue nggak paham. Nah, jadi balik lagi tuh, kalau misalnya kita harus menguasai 1000%. Ya, kalau udah menguasai 1000%, aman, nggak bakal Tapi kalau kita ngafal, bye. Ya, ngomong apa lagi berikutnya? Nah, harus belajar yang namanya improvisasi. Nah, improvisasi itu ada namanya, ibaratnya kalau di kelas gue tuh gue nyebutnya apa ya? Terapinya lah. If you do it every day, under your consciousness, you will be like that. Kayak belajar intonasi. Yeah. Intonasi kan ada kayak misalnya gini, behind the business with Tom Coach. Nah itu coba, behind the business with Tom Coach.
Behind the Business with Tom Coach. Behind the Business with Tom Coach. Gitu. Oke, itu bisa dirubah-rubah. Nah, itu dilakuin setiap hari. Under your consciousness, kita akan berbicara dengan intonasi loh. Penting banget ya intonasi. Tapi harus di-drill terus. Itu penting banget. Nah, balik lagi, biar nggak ngeblank. Katanya harus menguasai. Tapi gimana caranya seorang speaker, nih let's say, aku menguasai banget ya coach, gue menguasai banget si cup ini ya, si mug ini ya. Tapi gue nggak ada intonasi. Ini mug, bagus banget guys. Mugnya ini warnanya putih. Dan mug ini lo mau isi apa? Teh bisa, kopi bisa. Dan mug ini dulu ya pernah dipakai oleh orang-orang penting di Indonesia. Dan kalau lu mau, ini mug yang sama lu bisa beli di toko ini. Ya, silakan beli sekarang. Langsung tidur ya? Tidur langsung. Gue coba kasih intonasi. Padahal kalau he's an expert in mugs. Yeah. Tapi ketika nggak ada intonasi, langsung bosan ya? Langsung bosan. Apa yang terjadi? Viewersnya yang lagi meeting main HP, ngobrol. Pas lagi presentasi apa yang terjadi? Dia langsung lihat, kok pada main HP ya? Wah, nggak pada denger ini. Insecure. Begitu insecure, deg-degan. Begitu deg-degan, sini nggak nyambung nih. Blank. Walaupun menguasai itu ya. Menguasai. Nah, pertanyaannya, kenapa radio presenter, they will get new scripts every day kan? Yes, betul. Dia akan ada skrip baru, dia akan ada iklan baru, betul. Tapi dia harus ngomongin itu dengan cara yang hebat tuh gimana caranya? Karena mereka sudah born with it every day. They do it every day. Dia bisa improvise. Yes, betul. Kita tuh diajarin gini coach. Nih, tutup botol. Gini deh, coach kasih gue satu kata. Oke. Gue akan improvise. Oke. Jangan satu deh, 2 kata. 2 kata. Nggak nyambung ya nggak katanya. Nyambung ya? Oke, misalnya contohnya tutup botol dan resesi misalnya. Atau G20. Oke. G20 dan ember bocor. Oke, ember bocor. G20. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung nih. Ini nggak ada setting ya? Nggak ada setting. G20 sama ember bocor. Oke, G20 sama ember bocor. Oke. First of all, kita akan kerasa kayak kita digonggong anjing di belakang. Aduh, mikir. But that's the therapy. Oke. Oke. G20 dan ember bocor. Alright, 3, 2. Kita coba ya 3, 2, 1. Oke. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, siapa sih nggak ngomongin G20? Everybody. Bukan cuma Indonesia loh guys. The whole world ngomongin G20. Tergantung bidang lo apa. Kalau food vlogger ngomongin makanannya apa untuk pemerintah, untuk bos-bos itu, pemimpin-pemimpinnya. Kalau yang suka aviasi, pesawat-pesawatnya. Otomotif vlogger ngomongin mobil-mobilnya. Tapi ada satu kejadian loh. Kejadian yang unik. Ingat nggak? Mungkin teman-teman sempat lihat ya. Ketika leaders itu pada jalan ngelihat hutan tembakau. Nah, mereka juga sempat kan di situ. Mereka melihat, terus mereka berinteraksi dengan menanam. Nah, tapi ada satu leader yang marah. Tahu nggak kenapa marah? Karena ember yang dia pakai itu bocor. Tahu nggak siapa leadernya? Dan leader itu bener-bener marah. Untungnya tidak tertangkap oleh kamera guys. Dan ternyata leader itu, wah gila. Kalau sampai ketangkap kamera, bisa marah, image-nya bisa jelek. That's it. Keren. Kick your brain. Keren. Simple loh, coach. Jalan kena macet nih. Ngelihat kata apa? Pria. Flash sale. Udah di jalan aja. Nggak harus bagus kok. Yang penting biasakan otak kita untuk kick. Cepet ya. Nah, dari situlah. Kalau you do it 30 days, every day, akan terbiasa. Jadi habit ya? Jadi habit. Kalau gue sempat lihat TikToknya Pak Gita Wirjawan, Pak Gita ngelakuinnya depan kaca. Ngomong terus. Nah, berarti itu kan metode lama tuh. Depan kaca. Sekarang depan kamera. Sekarang depan handphone. Depan handphone. Kalau misalnya udah oke, kita lihat. Nah, udah gitu kita review. Oke nggak sih nih yang kita omongin nih? Gitu. Iya. Wah, keren. Jadi kata nggak ada hubungan, langsung gabungin. Pokoknya jalan aja dulu cerita, ya. Tapi jangan definisi ya. Kalau definisi will be easy. Betul. Mike adalah gampang. Oke. Nggak boleh definisi. Jadi harus story ya. Anything based on experience, news, anything. Apa aja bisa. Mike, gua tuh paling susah kalau Mike sering kali bocor begini. Nah, itu jadi itu ya. Tahu nggak sih guys, Mike itu macam-macam. Yang harganya 5.000 tuh ada loh. Ya Mike yang kecil sampai Mike-nya
penyanyi-penyanyi Indonesia yang diva-diva itu harganya bisa sampai belasan juta, bahkan ratusan juta. Tahu nggak mic-nya Mbak itu? Gila, dari pinggang aja kedengeran loh. Itu mic sama pinggang. Bisa. Jadi anything. Itu intinya kita membiasakan untuk berbicara again and again and again. Tapi it's a process ya, Coach. Yeah. Gue beberapa kali kok oleh pemimpin perusahaan diminta untuk ngajar. Gue tanya, kapan nih Bapak mau jadi speakernya? Seminggu lagi, forget about it. No, gue gak mau. It's not gonna happen. Gitu. Yeah. Apalagi kecuali dia udah pernah beberapa kali sama gue. Refresh, let's do it. Tapi kalau blank dari zero, it's not gonna happen. Like I said, speaking is like dancing, cooking, semuanya. You gotta do it again and again and again and again. Makanya gue sedih, Coach, ngelihat UMKM Indonesia tuh, lo punya produk bagus tapi you're not talking about it. Iya. Oke. Itu. Nah, let's kasih tips nih buat teman-teman yang jualan. Oke. Gimana, apa yang ada di benak seorang pendengar yang membuat mereka itu mau beli? Oke. Jadi si pembicara ini bisa melakukan modifikasi sedemikian rupa untuk bisa persuade. Exactly. How to persuade orang untuk membeli? Oke, first of all, yang harus dilakukan adalah kita ketika on cam, ya, di Instastory, Reels, TikTok, kita harus ada intonasinya. Kalau nggak ada intonasinya, ya kelar sih. Udah, sesimpel ini nih. Ganti orang, swipe langsung buy. Iya. Sesimpel itu loh. Kayak di radio aja. First 15 seconds nggak bermutu, ganti. So intonasi itu explain about intonation. Intonation, naik turunnya Suara. Ada. Misalnya kita mau jualan produk. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita sedang itu adalah intonasi. Harus ada intonasinya. Itu intonasi harus ada, dan meng-highlight, aksentuasi juga harus ada. Ini air putih gue beda sama yang lain. Nah, harus ada gitunya. Nah, itu ada trainingnya. Trainingnya simple. Dan gue selalu bilang kok sama siapapun yang ikut kelas gue dari dulu, speaking skill itu adalah skill di mana lo belajar and it's forever. Betul. The skill is forever. Ya. Tapi berguna juga buat ngajarin anak. Yes, banget gitu. Dan gue bilang ini buat selamanya. Ini bukan kayak software yang harus diupdate. Ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak ada. And it's used everywhere. Gue suka training sama teman-teman penyiar di Singapura, di Malaysia. They use the same method. Bahkan gue pernah nonton dokumenterinya Matt Damon sama Ben Affleck. Mereka melakukan hal yang sama. Coach Tom tahu ada yang namanya lion face? Enggak. Nah, lion face itu adalah teknik sebelum kita ngomong, ya. Kita kan pengen ngelemesin semua nih urat-urat. Urat-urat ini semua nih, muscle-nya harus lemes. Nah, lion face tuh gini, tangan di kepal, seperti ini, ya. Oke, langsung kita kayak mengaung kayak singa, kayak gini, Coach. Wah. Tapi harus total. Harus keluar. Harus total, bener-bener kayak ditarik semuanya. Oh, itu. Karena kita kan berbicara lama. Oh. Kalau kita cuman it's not gonna happen. Kita harus bener-bener lidahnya keluar. Ya. Ini ibaratnya paket hemat ya, Coach, kayak semuanya ada. Tapi jadi ibaratnya semua ada gitu dalam satu. Gue nyebutnya kayak gitu. Meskipun kita harus breakdown satu-satu. Bibir, lidah, rahang, itu semuanya. You do it every day, 30 to 60 days, you will be here, sitting here with you. Wow, ini dilonggarin ya. Semuanya. Kayak pemain bola. Every day itu harus exercise. Every day. Do it every day. Ya. And then you'll be a great speaker. Every day. Wow. Keren. Coach, gue suka gini loh. Gue suka kayak ngelihat Indonesia nih gila sih. Kaya banget kita ya, Coach ya. Kayak gue ke Malaysia. Terus gue makan durian ya, Coach ya. Makan durian. Kok banyak bule ya di tempat sini ya. Kok di Indonesia duriannya enak-enak, kok gak ada bule ya gitu. Gue cuma berpikir satu sih, Coach. We have great products but no one's talking about it. Yeah. It's true. No one's talking about it. Negara tetangga bisa ngeklaim duriannya terenak di dunia. Iya. Ya kan? Dengan mahal harga sekian. Menurut gue enggak loh. Justru in the capital of durian in the world tuh Indonesia. Ujung ke ujung. Bener. Kita punya yang macam-macam, but nobody's talking about it. Kita buka faktanya aja, Coach. Ketika ketemu bule, durian Malaysia or Thailand. That's the fact.
Karena apa? Nggak ada yang ngomongin, coach. Benar. Pemerintah deh, the government, mereka bilang bangga dong sama produk Indonesia. Pak Presiden kan nyuruh kan, bangga sama produk Indonesia, pakai produk Indonesia. My question is, coach bisa sebutin nggak ke gue sekarang 10 brand lokal yang coach pakai atau yang coach punya? Ya, pasti sedikit sekali. Pasti sedikit. You will stop at 4 or 5. Betul banget. Nah, can we blame the government? No. Nggak bisa. Produknya yang nggak bunyi, coach. Iya, betul. Dan yang bunyi, gue selalu bilang, kalau lu nggak bunyi, nggak ada yang beli. That's the fact. Gitu loh. Kita sekarang dibombardir dengan begitu banyak brand ya. Dan brand luar negeri lebih agresif, lebih komunikatif, lebih bisa persuasif, ya kan? Dibandingkan dengan produk-produk lokal. Kemarin saya beberapa kali ke coffee shop yang sama. Bisa lupa lu. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak pernah komunikasi ke kita. Di coach, gue ada cerita nih. Dia bagus nih. Anak gue, coach. Gue nyebutin brand nggak apa-apa ya, coach ya? Nggak apa-apa. Ayam Suharti, coach. Ya. My kids, they love ayam Suharti. Mereka itu suka ayam Suharti kenapa? Karena kakek neneknya Jogja. Dan gue juga suka ayam Suharti. Ya. Anak gue umur 10. Kalau lu sih nasi Pak Kapau ya. Wah, tau gitu gue bawain nih, lupa ya. Berarti harus dikirim. Harus dikirim. Nasi ayam Suharti ini, ayam kremes ya, ayam Kalasan kan itu. Anak gue bisa berdua, sekarang gede ya 10 tahun sama 8 tahun. Seekor habis. Berdua mereka tuh. Wow. Saking sukanya. But setiap hari gue tanya, setiap kali gue tanya, mau makan ayam nggak? Mau. Ayam goreng ya? Iya. Apa? McD. Iya bener. You know what I'm saying? Wow. Tapi kalau gue ingetin, mau Suharti nggak? Iya mau. Jadi lo pilih McD apa Suharti? Suharti karena diingetin. Tapi kalau top of mind langsung McD. Exactly. So jadi kayak, ironis banget ya. Wow. Makanya gue bilang sama nyokap gue sama mertua tuh kita sering jalan-jalan. Gue bilang, Mah, ini kita lagi di Cirebon nih, kita makan satu makanan namanya lengko. Iya. Ini kalau nggak ada yang ngomongin nih mah lengko, bye. Punah. Bye. Iya. Bye. Yang makan siapa? Orang Cirebon doang. Dan yang tuanya doang. Betul. Masuk ke generasi umur gue. Bener. Bawah. Bener. And that's scary. Kenapa? Karena dari luar yang coach bilang tadi, wow. Iya. Nggak usah kita ngomongin brand gitu ya, coach. Gue kan punya Kapau. Kapau gue itu di online ada kan, ya kan. Gue bisa lihat sales gue kenapa turun. Tahu nggak, coach, kenapa sales gue turun? Kenapa? Sangat terbaca. Ketika brand-brand besar bikin promo edan-edanan. Iya. Jadi itu langsung tuh ya. Itu langsung. Padahal orang nanya, kan nggak apple to apple mal. Lu kan Kapau. Iya. Itu fried chicken. Ya, tapi kantongnya kan satu. Sekarang bukan kayak gitu lagi, gue bilang. The game has changed. Betul. Dia buka aplikasi, makan Kapau ayam gulai sama otak enak kali ya. Begitu dibuka, ceklek. Wow, seember ayam goreng 100.000. Ini aja deh, ceklek, kelar. You got what I mean, right? Kalau gue nggak kenceng-kencengin branding, communicating, kelar. Kelar ya apa yang ada yang di pertama itu. Dan actually mereka punya budget untuk bakar uang. Nah, ini masuk ke endorsement. UMKM, they rely on endorsement like crazy. Iya. Banyak banget yang nanya sama gue, Kak, aku mau endorse. Gue tanya, tujuan lo endorse apa dulu? Sales? No. You're not gonna get it from me. Nah, brand besar mengerti endorsement adalah awareness. Iya. UMKM gak ada waktu untuk awareness, right? Bener. Gue maunya langsung ada efek. Wah, gue maunya sama impact. Ivan Gunawan. Exactly. Langsung omset gede gitu nah, kan. Itu zaman dulu. Bisa, betul. Sekarang udah gak bisa. Udah gak bisa. Sekarang tuh UMKM tuh banyak yang kayak gini. Bahkan cerita sama gue, aku naruh di si A, B, C, D, E, gak impact mas, mendingan mas Kemal. Lu gak boleh kayak gitu. Gak bisa lo kayak gitu. Karena ketika lo kasih ke orang, yang di-create adalah awareness. Oke? Begitu mereka udah ngeliat, let's say dari Ivan Gunawan, dari Kemal, begitu mereka balik ke lo, cetek buka sosial media lo, baru update sekitar mungkin seminggu yang lalu foto terakhirnya,
mereka nggak akan beli. Sekarang gini deh, lu dari e-commerce aja, mau beli bola, lu akan beli bola dari toko yang online terakhir 5 menit yang lalu atau online-nya 10 hari yang lalu? Simple. Benar. Simple. Jadi lu nggak bisa menyalahkan si artis tersebut. Dan makanya belajar ngomong, jangan manja. Ngendor sendiri ya. Yes. Satu lagi yang bahaya coach, instan. That's crazy. Coach harus lihat pertanyaan-pertanyaan dari anak muda yang nanya ke gue. Gila coach. Bisa nih udah ngambil kelas gue, apalagi nih Om Kemal kelasnya gini doang. Ayo coba lu sama gue. Gitu. Ayo coba, gue bilang. Emang udah praktek? Gue kesel banget gituin kan. Ada lagi nggak? Sebentar, goals lo apa? Coba dong. Ayo. Gini, coba sama gue. Kan semua yang ikut kelas gue tuh boleh nge-DM gue. Gue akan review anytime. Oke. Review anytime. Kan orang bilang, nggak enak kalau kelas online nggak bisa kata siapa? Anytime, kirim ke gue. Cuman masalahnya banyak juga yang nggak berani kan. Takut mereka. Gue bilang, nggak usah takut. Yang nonton gue doang. Dan gue tidak akan posting. Apa yang lo omongin ini video lo gak bakal gue posting. So banyak anak-anak sekarang tuh maunya instan. Contoh, Kak aku udah belajar, aku udah live, gak ada yang nonton Kak. Iya bener. Gue bilang aduh, emangnya gini gue bilang gak ada yang live. Nontonnya berapa kali? Live-nya berapa kali? Live-nya baru sekali 2 kali. Tapi yang nonton 1, 2, 1, 2 ya 8 gitu. Oke, do it again. Sampai kapan Kak? Kata dia gitu. Loh, lu sakit hati karena gak ada yang nonton. Saya bilang gini, gue dulu pernah jualan ayam bakar. Coach tahu yang roastery ini? Iya. Nah, gue ngeliat ada peluang tuh coach. Dulu sama temen gue punya burger lawless. Kita bikin yang namanya ayam roastery. Cuman kadang-kadang bisnis ya. Kalau terlalu cepat juga salah. Iya. Gue bikin, kok gak ada yang suka gitu. Anyway gue bikin. Gue bilang, lu sedih ya gak ada yang nonton? Gue dulu bikin flyers, buang sama orangnya di depan gue. Di depan gue, sakit hati gak? Sakit bro. Lu nonton, 0, sedih. Lu bayangin jadi gue. Flyers bagiin, depan gue masukin sampah. Apa gak sakit hati? Gue bilang tuh kayak gitu. But that's mental. Did I stop? No, gue coba terus. Gas terus. So you have to do it again and again and again. Nah generasi instan ini coach yang wow, it's crazy. It's very toxic menurut gue. It's true. Karena instan itu hanya milik mie dan kopi. That's it. Betul. Kita bukan. Yeah. We're human. There's time, process and everything. You have to do it again and again. And review. Apa yang salah ya? Apa yang kurang ya? Di-review. Gitu. Iya. Kalau mereka melihatnya begini. Ada banyak orang yang istilahnya masuk ke TikTok, and then viral tanpa skill, lalu kemudian merasa bahwa that's the way to go, terus jadi artis lagi. Exactly. Dan banyak yang kayak gitu. Iya. Kan gue ada satu konten mengenai ini coach. Gue bikin satu video. Gue bilang gini, kalau gue ke Padang, gue cuma tahu 3 cemilan, yaitu keripik Sanjay, terus yang kotak-kotak warna kuning, sama yang angka 8. Ternyata gara-gara video di Instagram dan di TikTok orang jualan, ternyata yang namanya keripik dari Sumatera Barat itu banyak banget dan enak-enak. Itu bukti bahwa ketika ada yang ngomongin, awareness akan tinggi, orang akan beli. Dan gue bilang nih harganya sekian. Bayangin ada 10 orang kayak gue yang beli kayak begini, muter nggak ekonomi? Iya, luar biasa. Dan kita baru ngomongin dari Padang, dan baru ngomongin cemilan, belum ngomongin dessert. Betul. Belum kita ngomongin dari Palembang, ngomongin dari Bengkulu. Wah, itu roda ekonomi bisa berputar gara-gara apa? Diomongin si produk tersebut. Gue bilang, ada komen masuk, Kak, kalau sekarang yang dibutuhin bukan cara bicara, tapi gimana biar viral. Iya, benar. Kelar deh. Karena yang dipikirin viral. They're not talking about, padahal yang dipikirin bukan, kalau teman-teman UMKM jangan mikirin viral. Yang dipikirin apa? Growth dong. Growth. Gimana gue bisa grow? Sustainability itu. Exactly. Karena viral sekali, abis itu hilang, udah. Tapi itu udah ketanam. Dan banyak yang kayak gitu Gila, DM. Ya. Kirain satu coach, enggak. Wow. Dan platformnya sama. Sama. Platform A, platform B, komennya juga sama.
Yang penting viral Kak. Gimana cara biar viral Kak? Wah susah nih. Kalau lo mau viral, nggak usah jadi pebisnis gue bilang. Karena yang dicari adalah growth. Tapi jangan salah loh. Itu bukan hanya orang-orang di sosial media. Pengusaha-pengusaha yang sudah sukses juga mengejar viral itu. Pengusaha, lu udah ngerti bisnis, udah ngerti bahwa nggak gampang. Coach, gimana caranya supaya bisa viral? Aduh, gampang gue bilang, lu telanjang bulat aja lu di pinggir jalan lu bakal viral. Pasti. Masuk berita kemana-mana. Tapi lu bisa jualan nggak? Belum tentu. Bener. Target market lu akan nonton nggak? Bener-bener mendapatkan value nggak? Gitu. Bener. Tapi gue ngalamin sih. Waktu dulu saat live itu belum populer, gue jalanin live almost every day. Almost every day di Facebook. Di Facebook. Waktu. Wah gila, ini udah lama banget berarti. Udah lama banget. Jadi setiap hari gue dimanapun itu gue akan pakai stand tripod kecil, pakai HP, gue ngomong. Itu actually adalah latihan public speaking. Nice. Latihan gua public speaking. Udah lama banget. Jadi waktu dulu sebelum pandemi berarti ini ya? Jauh. 2007, 2008 gitu. Jadi gua berasa gini. Gua mau kasih value, gua punya ilmu, cuma gua nggak tahu how to deliver the content. Oke. Jadi mau ngomong nggak ada kelas zaman dulu. Nggak ada zaman tahun 2006 2007 siapa nggak ada yang mau buka rahasia begini. Iya benar. Jadi the only way adalah gua find out for myself dan gua bukan mimicking sih, tetapi gue mencari siapa kira-kira orang yang bisa gue jadikan sebagai benchmark. Oke. Oh James Gui, Tung Desem, wah gue nggak mungkin kayak Tung Desem. Tung Desem terlalu menggebu-gebu gue It's not my character gitu. Don't be someone else. Nah, gue nggak bisa niru. Murid-muridnya Tung Desem itu mirip dia semua. Yang bukan orang Jawa juga ngomongnya beledak-beleduk bahasa Jawa gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi the only way untuk find my style adalah my color adalah dengan itu. Gue yang nonton cuma 2, 3. Oh my god. Ya udah nggak apa-apa deh. Gue tiap hari. Tapi nggak taunya ternyata orang-orang yang nonton itu bisa gue pernah perek seminggu gitu ya. Bisa nagih. Nice. Bisa minta, kok nggak ada lagi sih? Lagi dong. Saya pakai. Bahkan sempat gue ketemu orang di resto gitu ya. Ini gue makan Jepang. Terus kayak pelayannya, bosnya, manajernya ya, ngelayanin gue. Dia bilang, biasanya Pak Tom begini. Kok lu tahu nama gue? Gitu kan. Biasanya Pak Tom begini-gini. Kok tahu nama saya? Kita belum keluarin kartu kredit card gitu kan. Kok lu tahu sih? Oh ya Pak, saya rajin Pak nontonin YouTube Bapak sama Facebook Live. Setiap Facebook Live Bapak itu saya kasih tonton ke anak buah saya pagi-pagi gitu. Jadi kita nggak pernah tahu value yang kita berikan kepada orang itu bisa seperti apa efeknya, dampaknya. Nah mungkin orang-orang berpikir bahwa gua maunya sekali jalan, sekali belajar langsung viral. Dan it's not gonna happen. Dan kalau kita ngejarnya viral, stres yang ada. Stres. Bikin satu bagus banget. Kemarin gue ada podcast dengan Deddy Corbuzier. Jadi kita ngomongin soal gimana sih caranya untuk bisa sukses. Gue bilang nggak ada satu jalan. Jalannya kan banyak. Benar bro. Terus dia cerita. Pernah ada satu kejadian, ada orang disuruh bikin pottery Gucci. Lu bikin, ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama suruh bikin Gucci sebanyak-banyaknya. Kelompok yang kedua bikin Gucci sebagus-bagusnya. Nah, yang bikin sebagus-bagusnya ini kalah sama yang sebanyak-banyaknya. Karena ternyata the more you do it, the better you get. Gitu. Orang ini dia bikin cuma 1, 2, tapi ya jelek. Yang ini karena lu bikinnya banyak sekali. Menjadi di antara yang banyak, lu udah tahu how to make the right one. Gitu. Exactly. Itu. I agree, totally agree. Keren. Itu. Makanya balik lagi, I believe kok negara ini bisa maju banget. Makanya gue bilang juga let's level up untuk Indonesia. Kita bisa kok membangun bangsa lewat bicara. Itu. Dan teman-teman UMKM banyak banget, produk-produknya banyak banget. Cuman masalahnya nggak ada yang bunyi. Itu aja. Tapi by the way dampak banget ya buat lu punya bisnis ya, buat most of your business dengan public speaking. Oh banget. Gue orang kan gini nih coach, banyak yang gini.
nasi kapau langganan itu hadir 2 minggu sebelum Pak Presiden nyuruh tutup. 2 minggu. Stres nggak tuh? Luar biasa. Ada 30 orang karena Padang tuh kan dapurnya gede. Iya. Gue harus punya space yang besar karena wajahnya segede meja ini ya. Harus punya 3. Kompornya gede-gede. Gue punya tim tuh besar. Terus 2 minggu setelah opening harus tutup. Gue mikir gimana ya? Satu-satunya social media. Social media itu yang gue jalanin, gue gerakin, gue harus jualan online, dan gue bikin semacam lagi ramai just tip, gue bikin just tipan, jasa titip nasi kapau langganan. Gue minggu depan ada di Bekasi di titik sini ya, yang mau order. Gue mengambil kesempatan mall pada tutup, mereka kangen sama makanan luar dan lain-lain. Lu kirim ojol, gue ada di titik ini jam sekian. Tapi semuanya harus pesan dulu dan bayar dulu. Uang masuk. Mantap. Besoknya sikat, Cibubur. Dan gue dapat data. Mana yang selalu salesnya tinggi. Dan insya Allah dari data gue itu, insya Allah this month kita akan buka cabang 2. Keren. Di situ. Dari situ. Dan ini semua dari apa? Dari berbicara. Banyak coach yang bilang, Kak Kemal kan terkenal. Kak Kemal kan penyiar radio. Followers banyak. Pantasan bisnisnya bisa naik. Sekarang gini, yuk kita buka-bukaan. Mana public figure yang centang biru, followersnya 10-20 lebih banyak dari saya, ya, bisnisnya tutup pada saat pandemi. Yuk, banyak nggak? Bener, banyak. Why? Karena mereka nggak ngapa-ngapain. Bener. So it's not about followers. Kita buka yuk. Siapa pebisnis yang gas terus, tetap sales, they were nobody. Mereka bukan public figure. Banyak. Bener. So it's not. Mental sekarang tuh banyak gini loh coach. Ya lu sih enak. Ya ada ordal sih. Itu mereka membuat jadi mereka, ya udah gue diem aja deh. Lah aku jadi malah diem. Terus karena mental tuh banyak coach. Jadinya orang mereka pada yang, loh no it's not about siapa gue. Tapi emang gue willingness gak untuk ngegas terus. Bener. Untuk kasih tahu terus. To communicate my product. Tapi in a creative way dong. Misalnya nasi kapau apa sih yang terkenal? Ya rendang. Tapi kan gak mungkin gue tiap hari rendang gue enak. Orang juga enak. Gue bilang sama teman-teman UMKM, tahu kita belajar dari McD. Kita belajar dari McD yang paling gampang lah ya. McD itu tiap bulan kan punya sesuatu yang baru kan. Bener. Ada bola lah, ada teriyaki lah, ranch Big Mac. Hari ini ya kimchi. Kimchi. Semuanya dibikin sama dia. Tapi kita berkaca kepada kita sendiri deh. Begitu kita nyampe McD, yang dipesan apa? Yang lama. Itu lagi. Tapi yang coach bilang tadi, dia ngasih message terus, dia bunyi terus. Tapi begitu kita balik ke sana, ya boleh minta cheeseburgernya. Klien gue sering nanya gue gini, coach gimana? Apa sih sebetulnya yang cara yang paling efektif buat marketing? Ya kalau lu punya budget integrated, ya nggak? Integrated, lu bisa radio, yes. Semuanya dari segala sudut. Tapi kalau lu nggak punya budget, lebih baik lu fokus kepada traffic generator. Traffic generator lu apa? 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau lu memang bisa sebar brosur, lu sebar 100.000 brosur sebulan. Lu jangan. Wow, itu banyak banget. Iya, gue 100.000 brosur sebulan. Kalau perlu setiap hari di jam yang sama, lu nongkrong di 1 lampu merah. Nggak usah seluruh lampu merah, 1 lampu merah. Sebar brosur di jam yang sama, lu juga bakal viral di situ. Again. Di wilayah itu akan viral lu. Betul. Nah, terus ada yang bilang gini, wah coach nyebar brosur nggak efektif, gitu kan? Iya. Ada yang bilang Facebook nggak efektif, spanduk nggak efektif. Gue mau nanya, McDonald masih nyebar brosur nggak? Masih loh. Lu ke Kelapa Gading, McDonald itu masih pasang spanduk. Masih, di Bintaro juga masih. Baliho masih. Masih. Jadi lu jangan bilang nggak efektif. Kalau McDonald masih pakai, berarti efektif. Betul. Udah gitu aja. Agree. I agree. Benar. Agree banget. Ya, tapi balik lagi ya, semua mengkomunikasikan produk. Mudah-mudahan di tahun 2023 teman-teman UMKM lebih aware. Ya, karena it's the only way. Air putih ini nggak akan nyampe ke kamera itu, ke audience kalau gue nggak omongin. Bener. Walaupun ini tidak endorse nih. Ini nggak endorse. Nggak bakal nyampe kok. Bener. Tapi kalau gue omongin, gue minum. Seenak apapun produknya, yes. Dia
nyobain, oh enak, that's it. Okay. One more thing, Coach tau nggak? Banyak banget produk ya Coach di UMKM ya. Rasanya biasa aja, tapi emang mereka jago bicaranya rame. Begitu dimakan, gini doang nih. Gini. Itu rasanya gini doang ya. Tapi gue salut sama cara dia menjelaskan, bikin konten to communicate their product. Gak habis-habis. Ini selesai, bikin lagi produk baru. Meskipun ini pesan yang lama-lama juga gitu loh. Dan gue salut gitu. Begitu dimakan, kayak bisa bikin di rumah nih. Tapi ya kita ambil contohnya bahwa ya cara bicaranya yang luar biasa. Itu berbicara intonasi, berbicara ciri khas, gelombang kiri, gelombang kanan, ya kan? Benar. Kayak si siapa? Jill ya. Jill yang itu loh jualan gorden doang. Oh iya. Jualan gorden doang bisa puluhan juta jualan. Exactly. Coba. Gawat, tapi kan? itu dari kerajinannya juga. Gue ada kasus, bukan kasus sih, tapi salah satu ini. Study case lah ya. Study case nih buat teman-teman. Jualan skincare. Dia coba pakai reseller, gagal. Oke, lagi rame soalnya itu ya pakai reseller. Rame pakai reseller, gagal. Karena apa? Jualan reseller, beli sekali tapi repeat ordernya nggak ada. Karena mereka nggak tahu how to sell. Oke. Jadi reseller beli, tapi dia nggak tahu cara menjualkannya kembali. Karena dia pikir, oh ya ini brandnya bagus, oh berarti kalau gua beli orang pasti laku. Betul. Karena the product will sell itself gitu. Gua ini bakal jalan sendiri. Ternyata nggak ada repeat ordernya. Jadi sekali iklan, wah rame banget resellernya. Tapi bulan kedua, ketiga, keempat nggak ada yang beli. Oke. Terus dia bilang, wah ini stok udah banyak nih. Aduh. Udah ya kira-kira 6 bulan lagi bakal expired. Mati nih gua. Oke. Dia bilang, wah gua nekat aja deh. Saya bilang, lu ngapain? Gua live di Facebook. Setiap hari. Si ownernya. Oke. Ownernya live Facebook setiap hari. Terus gua tanya, lu live jam berapa? Ya gua mulai live biasanya jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Pokoknya gua bangun tidur gua langsung live. Oke. Pokoknya di mana gua pakai produk itu gua live. Oke. Saya bilang, wih keren tuh. Keren. Langsung. Di mana gua pakai? Misalnya gua pakai ini, gua cuci muka lah apa, gua live. Semua kegiatannya tuh didokumentasikan dengan live. Yang nonton berapa? Gue tanya. 5. Terus lu kenapa? Apa yang membuat lu bersemangat? Ya gue mikir dong, kenapa yang nonton cuma 5? Oke. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia kerjasama dengan teman-temannya, timnya lah. Dia bilang, gue ini mesti nyari crowd. Betul. Ya, crowdnya itu di mana sih? Nah, yang digital. Jadi betul. Kalau Facebook itu crowdnya di grup, Facebook grup. Jadi dia list down puluhan ratusan Facebook grup, dia masuk semua, posting setiap kali live dia posting. Wah, gue bilang lu cerdas lu. Lu belajar dari mana? Ya gue nggak belajar dari mana-mana. Common sense. It's a common sense. Oke. Terus nextnya adalah jam 7 sampai jam 10 itu udah selesai tuh. Lama loh. Jam 7 sampai jam 10 itu lama loh. Wow, pegel itu. Lama lu. Iya. Nah, terus lu abis itu gimana? Ya karena gua lihat nggak ada respon, gua live lagi malamnya. Jam 6 sampai jam 9 malam. Itu masih lama juga. Yes, lama itu. Terus masih nggak laku lagi. Jam 10 sampai jam 3 pagi. Di situ pecah. Gua bilang, terus gimana? Meledak. Yes. Karena almost 24 hours ngelihat muka dia. Almost 24 hours setiap kali lu buka Facebook lihat muka dia lagi live karena Facebook kan naikin kan. Betul. Jadi kalau kita live kayak di inilah Instagram lah. Cuma Facebook itu kan dia kalau ada live dia akan kasih tunjukkan orang-orang yang sedang live itu siapa aja. Almost 24 hours ada di situ dan ini bukan karyawan loh. Ini ownernya yang jalanin terus. Lu tahu nggak? Sales satu hari tertinggi 750 juta. Mampus nggak? Wow. Sales tertinggi 750 juta. Wow. Sales terjelek 100 juta. Wow. In a day. Gila. In a day. Gila sih itu. Itu gila. Akhirnya dia gimana kok? Dia pakai jam yang itu terus ya? Enggak, dia tetap disebar juga sama dia sebar. Jadi betul, gua nanya, jadi apa yang lu lakukan sekarang? Setelah lu jalanin itu lu pilih jam terbaik. Betul, setuju. Dia bilang enggak. Enggak. Lu pilih jam terbaik? Enggak.
Gua pilih jam terpanjang. I see. Jadi kalau terus gua tanya dong, apa yang membuat lu melakukan itu? Gua terinspirasi dengan omongan lu, dengan omongan gua. Yaitu yang mana ya? Gua sendiri gua lupa. Gue sendiri lupa. Saking banyaknya nih. Gue lupa. Iya kan lu bilang gini, kalau Instagram itu adalah karyawan lu, kapan Instagram bekerja atau Facebook bekerja? Saat lu posting. Jadi the more you post, sebetulnya the more they work for you. Exactly, betul. Jadi kenapa lu memilih untuk posting seminggu sekali kalau lu bisa posting setiap hari? Exactly. Kenapa lu harus posting setiap hari kalau lu bisa posting sehari 3 kali? Betul. Ya kan? Lu story juga sama, live juga sama. Benar. Dan memang gue ngomong gitu. Gue bilang, kapan Instagram bekerja? Ya saat lu posting lah. Kalau lu nggak posting, dia nggak akan angkat. Dia nggak dapat benefit dari lu. Betul. Dia mau kasih benefit dengan posting your content. Jadi kalau lu sering bisa bener bisa salah. Bisa bener bisa salah. Tetapi who knows, dari 100 konten lu ada satu yang nyangkut dan viral. Kan kita nggak pernah tahu. Benar. Ya kan? Saat manusia sedang happy dengan lu punya konten terus tiba-tiba viral, you never know. Exactly. Tapi when you never post, ya nggak ada yang tahu. Udah nol. Nah, setuju. Jadi gue setuju banget dengan lu punya statement buat keep communicating. Yes, betul. Kalau nggak bunyi nggak ada yang beli. Kalau nggak bunyi nggak ada yang beli. Itu udah fakta aja. Tolong dijadikan sebagai quote ya. Iya. Kalau nggak ada yang bunyi, kalau nggak bunyi nggak ada yang beli. No matter how good your packaging is, mau itu resep dari nenek kakek turun temurun, kalau nggak bunyi, yang nggak akan ada yang beli. Mentok-mentok cuman grup WA. Grup WA. Tapi ketika kita lihat, gila, grup WA ada repeat order, ya kan? Benar. Grup WA ada repeat order. Grup cluster ada repeat order. Artinya apa? Cluster sana juga akan ada repeat order. Tapi sebar dong ke sana. Sebar. Kalau cuma stay di sini doang, bener. Ya berarti lu cuma pengen bisnis lu segini doang. Bener. Tapi kalau bisnis lu pengen growth, cluster sana juga akan beli. Tapi you have to go there and stop endorsement. Apalagi kalau tujuannya untuk sales, untuk awareness. Coach, ngirim produk itu kan ada cost-nya. Ojol. Bener. Ya kan? Let's say 40.000. Ya, let's say 40.000 ya. Produksinya 100.000. Kalau public figure minta duit, pasti ada dong. Bayar, ada yang bisa, ada yang enggak. Oke? Berapa tuh? Let's say udah tadi 50, 150, terus 100.000, 250.000. Sebulan sekali cukup? Tidak. Nggak cukup. Let's say sebulan 4 kali. 250.000 kali 4 berarti 1 juta. Kaliin setahun 12 juta. Iya. Bisa buat jalan-jalan itu. Bener. Bisa buat jalan-jalan. Bisa buat iklan Facebook. Exactly. Jalan-jalan cari produk baru. Ya kan? Jadi makanya stop doing it. Apalagi buat teman-teman yang mikirnya endorse itu untuk sales. Endorse itu untuk awareness. Yes. Bukan untuk sales. Kalau misalnya emang nemu satu orang yang benar bisa langsung call to action langsung beli, good. Tapi nggak semuanya begitu. Ya. Gitu. Kemal, kenapa kalau bisnis edukasi ini bagus, what do you think about Ruang Guru? Kita baru. Ya, itu yang saya juga bingung. What's happening tuh? I don't know. Gue jujur bingung ya, karena kemarin pada saat berita lagi ramai pemecatan e-commerce, tiba-tiba dari edukasi. Sedangkan saya juga lagi di edukasinya nih. Wah, apaan nih? Sedangkan gue ngeliat growth dari edukasi di luar negeri lagi rame banget. Sekali. Lagi rame kayak Nas Daily bikin Nas Academy, ada masterclass. Udah gitu gue ngeliat banget banyak YouTuber, Instagram content creator yang tadinya cuma bikin pengen tau nggak transisi kayak gini. Mereka punya kelas juga sekarang. Sekarang iya, betul. Ya, kemarin pas Black Friday diskon gila-gilaan tuh. Gue lihat kelas-kelasnya mereka. Terus kok Ruang Guru kayak gini gitu. Gue jujur to be honest, what's going on? Apakah mungkin market Indonesia kurang suka belajar? I don't know. Tapi di luar kayaknya rame banget. Rame banget ya. Kan itu balik lagi, region Indonesia mau nggak nih belajar? Sama satu lagi coach menurut gue, kayak gue kan ngalamin banget ya, Kak. Yang ketemu langsung ada nggak Kak belajar langsung? Offline. Ya? Ada, tapi harganya sekian. Gitu. Harganya sekian. Kok mahal banget ya Kak? Ya, sekarang lu belajar aja online. Gitu. Kalau yang belajar sekian, ya karena itu mengambil waktu gue. Seharian kita belajar ya, gue harus nyiapin tempat.
yang bagus. Ya kalau lo mau silakan patungan sama teman-teman lo, ya silakan. Tapi emang harganya sekian. Terus kalau belajar online, sama aja kok. Ilmu gue nggak gue potong, sama semuanya persis A to Z. Dan bahkan lo bisa interaksi sama gue anytime. Kita lewat Instagram, lo kirim, lo review gue anytime. Nah keraguan itu kali coach menurut gue. Iya, masuk akal. Orang masih suka ketemu langsung gitu. Nggak mau ketemu lewat. Kayak gini deh, coach sekarang pakai nggak aplikasi untuk ke dokter-dokter? Jarang. Gue sekarang mulai pakai coach. Oh udah mulai ya? Iya udah mulai. Tapi emang bener-bener kayak awal iya nggak ya, pakai nggak ya? Pas gue kena COVID gue coba. Tapi belum ya. Mendingan yang udah kenal aja deh. Kadang-kadang masalah antri ya. Di Jakarta, di Indonesia kan dokter tuh ngantri. Ya? Apalagi gue khususnya untuk dokter anak ya coach. Kalau udah dokter kan, kalau udah satu rockstar, wah semua ke situ kan, ya kan. Nah kadang-kadang ngedapetin waktunya susah. Akhirnya gue sekarang udah mulai shifting pelan-pelan dan mulai nyangkut nih gue sama aplikasi kesehatan. Karena udah ada beberapa yang bisa video call. Gitu, bisa video call, bisa telepon, bukan cuma chat doang. Gitu. Jadi udah bisa diagnosanya. Yes, coba kirimin ini, foto ini, terus dia lihat sama dia. Oke, obatnya ini. Nah itu menurut gue di edukasi kayaknya belum. Orang masih pengen ketemu masih langsung. Ada face to face, ya. Nah itu mungkin ya, menurut gue coach ya. Maybe. Jadi kalau orang mau belajar kelas public speaking dan speaking skill di mana? Di website gue ada namanya kemalspeakingcamp.id. Oh, kemalspeakingcamp.id. Yes. Jangan dibayangkan ini seperti Netflix ya, ketika bayar langsung kebuka kelasnya. Karena sangat low budget saya bikinnya. Masih manual. Jadi orang yang lihat, oke, siap. Tapi dalam 1 kali 24 jam akan dikirimkan link untuk ke si website untuk ke 7 video yang kebuka. Jadi ada 7 video. Videonya nggak ada yang lama, maximum 15 minutes. Dan jangan bayangin, orang tuh bayangin gini coach. Video lu tuh kayak webinar ya, kotak gini doang terus lu begini. Enggak, gue kayak gini 3 kamera gue siapin. Gue bener-bener profesional lah ya. Profesional karena gue tahu kalau belajarnya nggak enak. Master class style lah. Ya, exactly kayak gitu. That's where I got the idea. Karena jadi nyaman. Kayak waktu gue nonton Jose Mourinho ngejelasin gimana dia menggunakan certain tactics untuk dia siapa lawan siapa waktu dia jadi coach. Itu gue ngeliat, ada ilustrasi ininya ya, bolanya ya. So people need that. Jadi pas ketika gue ngajar diafragma tuh apa sih? Gue gak cuma nyebutin kalau nafas, speaker yang baik itu pakai diafragma. Titik, enggak. Tapi gue tunjukin, nih loh diafragma. Nafasnya jangan gini. Beda nih. Kalau nafasnya di sini, itu ibaratnya botol yang segini sama botol yang kecil. Ya. Tapi kalau kita taruh nafasnya di diafragma, ini, wah bisa kayak galon, ngomong terus, nggak berhenti-berhenti, nggak habis ya, napas nggak habis ya, nggak ngos-ngosan, ya, titik koma jadi sahabat, begitu ada titik, tarik lagi, nah ini ada latihannya, nah itu gue kasih tahu coach di kameranya, nggak cuman bilang doang. I see. One thing, gue nggak mau menyebutkan dan gue tidak mau menyudutkan, anyone can make a content, tapi hati-hati dalam menyerap konten yang ada di sosial media. Betul. Karena banyak coach gue ngeliat anak muda nih, cara public speaking, pakai baju yang kamu nyaman, langsung enak, bla 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 bla. Coba deh. Dalam hati gue, nggak segampang pakai baju yang lu nyaman doang. Gue takutnya ada puluhan, ratusan anak di luar sana di daerah merasa bahwa itu doang toh. Bener. It's not only that. Itu generasi instan lagi tuh jatuhnya tuh. Exactly. Enggak cuman itu doang. Dan gue bahkan sampai dibahas mengenai harus wangi. Gue oh my god. Dan coach harus lihat komen-komennya coach yang kayak people believe. Wah keren kak, thank you udah di spill kak. Wah bagus nih kak. Dalam hati gue, no bekan itu. Percuma lu nggak menguasai materi tapi lu pakai baju yang lu suka. Itu gue sampai oh my god, this is so misleading. This is so misleading gitu loh. Tapi mungkin karena orang ini terkenal gitu ya, terus people trust him, gue yang oh my god, this is so wrong. So be careful, hati-hati dalam memilih dari subjek apapun gue yakin. Yeah. Make sure it's reliable, orangnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan materinya, dan banyak banget di sana konten kreator yang menjelaskan 1 atau 2 hal yang sebetulnya misleading. Yeah. Gitu. Wow.
Yang penting gue harimau dulu deh. Iya, line face. Line face. Jadi gue bongkar semuanya coach dengan harga 45.000. Kenapa gue bikin 45.000? Ada ceritanya coach. Gara-gara teman-teman ojol. Teman-teman ojol DM gue. Kak, bisa dicicil nggak? Wah, gue. Awalnya kan gue nggak 45 coach. Awalnya gue buka 300.000. Begitu teman-teman ojol DM. Terus ada barista, gue inget ada DM barista dari, dia nyebut satu daerah, itu dari Makassar 4 jam naik mobil. Dia mengerti dan paham bahwa barista tuh harus bisa ngobrol. Iya, itu benar banget. Ya, dia bilang, Kak, ada cicilan nggak? Itu gue begitu baca, oh my god, this kid, he wants to improve, he wants to level up, but he has no money. Terus gue bilang, gue ngobrol sama tim gue, dan yang datang nggak 1-2 coach. Gue kan ngajak ngobrol, kenapa lo ojol pengen belajar? Karena kalau dia jealous sama temennya yang dapat bintang 5 terus. Oke. Kenapa? Karena bintang 5 really matters for their betul, work. Ya, untuk kerjaan mereka tuh ngaruh banget dapat bintang 5. Dan setelah dia pahami, dia mungkin dievaluasi sama dia, kenapa sih teman gue dapat bintang 5 mulu? Karena orangnya jago ngomong. Terus dia nanya sama gue, Kak, ada cicilan nggak? Dari 300.000 ini. Gue bilang, oke, kalau niat gue emang bener for Indonesia, I gotta put this down. 17 Agustus, gue langsung gue ambil, deh, semangat 45, kita bikin 45.000. Oh, jadi 45 yes. nih? Makanya gue bikin 45.000. Orang nanya, sampai kapan Kak? Sampai anytime gue bilang. Karena niat gue apa? Gue tuh keselnya sampai di sini ya, coach, ngelihat produk-produk Indonesia yang enak, tapi nggak ada yang ngomongin. Itu loh coach. Itu. Bener-bener. Dan begitu banyak produk-produk Indonesia yang biasa aja, tapi wow, kok bisa ada di mana-mana. Tapi ya itulah, ya, because they know how to talk about it, gitu. Dan Indonesia ini sangat banyak sekali makanan, culture yang bisa kita share ya. Kita bisa share dan memutarkan roda ekonomi banget. Bener banget. Dan ini dibutuhkan tahun 2023 exactly. dengan isu krisis, yes. dengan PHK massal di mana-mana. Betul. Pandemi itu kan menciptakan banyak entrepreneur pada saat pandemi. Tapi kembali lagi banyak dari mereka yang produknya bagus tapi tidak tahu cara mengkomunikasikan, akhirnya ya mereka harus cari kerja lagi. Exactly, betul. Akhirnya nggak bisa mempertahankan. Padahal kalau UKM kita hidup. Indonesia itu tahan banting. Oh, setuju. Nggak akan takut krisis orang ekspor impor. Ya udah yang ekspor impor lah ya bakal kena ya. Tapi yang UKM ini bakal bertahan luar biasa. Orang kan nanya sama gue, maksud lo apa sih Mal? Speaking skill dapat memutarkan roda ekonomi. Gini, lo jualan geprek nih. Lo di social media oke, lo punya yang frozen. Lo ketika ada customer, orang ngobrol sama lo menjelaskan geprek lo dengan enak. Yang sambal ini lo menawarkan dengan enak. Kalau orang repeat order, datang lagi, buka cabang nggak lo? Iya, gue buka cabang. Ketika lo buka cabang, lo nyewa nggak? Nyewa, ada duit di situ. Iya. Lo ambil customer nggak? Ambil. Lo ambil pelayan lagi nggak? Ambil. Itu ada duit di situ. Lo akan ambil supplier ayam lebih banyak nggak dari supplier? Iya, disitulah semuanya muter. Iya, benar. Lo buka 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang. Makanya gue bilang, speaking skill memutarkan roda ekonomi. Focus on your product, that's good. Udah banyak banget. Focus on your packaging, that's good. How to market it, that's very good. Tapi yang celah yang orang lupa adalah berbicaranya itu tuh. Yang orang lupa. And that's a gap yang menurut gue sangat penting. Bukan hanya untuk UMKM, untuk Indonesia. Masalahnya speaking itu nggak bisa di outsource. Yes, betul. Kalau lu desain lu bisa outsource. Yes, ya kan? Yes. Produk lu bisa outsource. Betul. Tapi mengkomunikasi nggak bisa di outsource. Nggak bisa di outsource, tapi bisa endorse. Tapi mahal. Dan tidak akan bisa konsisten juga. Yes, betul. Tidak akan konsisten, si A ngomong A, B ngomong B, ya kan? Yeah. Tapi kalau kita yang bisa berkomunikasi, it gets cheaper. Exactly, betul. Tapi more effective. Yes. Gitu. Kemal, thank you so much. Sama-sama, terima kasih. Gila, hari ini seru banget ini pada belajar semua. Terima kasih. 45.000. 45.000. Oke. Lebih mahal kopi literan. Iya. Bener. Oke. Kapan-kapan kesini lagi kita ngomongin kesehatan. Let's go. Asik. Oke. Serius. Siap loh. Serius. Ayo dong. Oke. Alright. Benar.
Sip, penting nih. Kemal, thank you so much for Thank you for your time. Terima kasih juga udah diundang sini. Aduh, asik banget. Next time gua ngomongin soal kesehatan lah, penting banget buat masyarakat. Itu nomor 1 sekarang. Nomor 1. Nomor 1. Yes. Setelah itu bisnis. Yes. Nah, kita sekarang bisnis dulu. Next time kita ngomong kesehatan. Alright, thank you very much. Thank you, Kemal. Terima kasih. Thank you so much. Aku ada bikin buku. Ini buku kenang-kenangan. Oh. Bukan kenang-kenangan. Jadi waktu pandemi, gua bilang ini kan kejadian yang mungkin nggak akan balik lagi ya. Yes. Kemungkinan besar ya. Jadi gua dan heboh kan. Jadi gua mendokumentasikan hal-hal yang berbau pandemi. Oke. Ya mulai dari Tapi business wisely semuanya. Iya, dari sisi kejadian corona di mana dan seterusnya. Terus apa yang gua rekomen ke business owner? Ya, buat orang operasional lu mesti ngapain, buat orang ini mesti ngapain. Dan gua bikin gua kayak interview 30 orang. Saat mereka menghadapi bisnisnya menghadapi masalah dengan lockdown ya, bukan lockdown sih ya. Kita PSBB dan seterusnya. Gimana nih lu bisa bertahan? Nah, ini mereka kasih all the ideas ya. Ideas, story. Gue yang bikin survive itu, coach. Gue bikin Justipan itu. Justip itu gila. Ini ibaratnya sih apa ya? Kalau orang nyebutnya apa tuh? Kalau zaman sekarang dropshipper ya. Dropshipper. Gue ada di sini tanggal sekian, dan itu kan udah pasti kebeli, nggak ada waste-nya gue. Bener. Nggak ada waste-nya. Dan ininya juga tempat lu jadi kepake dong ya. Orang kemarin gue mikir Prof, Coach, nih padang gue kosong dari jam sekarang, gue jadiin working space aja kali ya. Hanya di Top Coach Indonesia.